tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ketika perjalanan hidup berakhir, ketika tugas telah selesai, dan ketika akhirnya harus berhadapan dengan sang maut, tak ada lagi yang perlu ditakuti, yaitu ketika kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Tak ku takuti maut serang, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Selamat pagi Bu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Di bulan yang baru, bulan Januari, dan sudah memasuki hari yang ke-11. Oleh karena itu, kita akan kembali mencoba untuk belajar memahami akan karya dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Dan oleh sebab itu saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah, kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami
untuk kami menghirup udara segar di tahun yang baru, tahun 2023. Di bulan yang baru, bulan Januari, dan kami sudah Engkau perkenankan memasuki hari yang ke-11. Itu artinya penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sungguh sangat luar biasa. Dan boleh kami kenang di sepanjang masa, boleh kami ceritakan untuk keturunan kami di masa yang akan datang. Bersyukur atas kehidupan ini, bersyukur atas nafas yang masih Engkau tanamkan di dalam tubuh fana ini. Bahkan bersyukur kalau pagi hari ini Engkau memperkenankan kami bersama-sama kembali belajar memahami akan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang membuka pintu batin kami, telinga pemikiran dan hidup kami tertuju kepada firman Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan juga akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama belajar dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya ulang. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami kepanikan atau melihat orang yang panik? Tentu pernah. Lalu apa yang terjadi saat kepanikan itu melanda diri seseorang atau diri kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita panik, yang terjadi adalah kita tidak bisa berpikir secara jernih. Apa yang kita lakukan itu gerusa-gerusu. Dalam bahasa Jawa, kadangkala kita lalu menjadi gedandapan. Kita tidak tahu apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita perbuat. Kita berpikir negatif. Bahkan mungkin kita tidak bisa mengerti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Di saat kepanikan melanda, kadangkala kita melupakan anugerah Allah. Ketika kepanikan melanda, kita lupa bahwa ada karya Allah di sepanjang kehidupan kita yang sudah terjadi dan terus akan terjadi. Contohnya apa sih? Saudara-saudara, kalau kita melihat misalnya ada kebakaran. Ini yang sering kali terjadi. Misalnya saja di dalam kebakaran tentu tidak pernah kita merencanakan kebakaran dan mengantisipasi apa yang akan terjadi ketika kebakaran nanti melanda. Tetapi yang terjadi ketika itu tentu kepanikan. Sebagai misal seorang ibu yang tidur bersama dengan anaknya di dalam kamar. Ketika mengetahui kebakaran itu terjadi, seorang ibu lalu menjadi panik. Dia tidak lagi bisa berpikir apa yang hendak dia kerjakan. Antara lari, antara menyelamatkan anaknya, apakah dia menyelamatkan harta benda yang lain. Mas-masan misalnya, jam tangan misalnya, uang simpanannya misalnya. Dan kadang di dalam kepanikan kekalutan itu, terbersit di dalam pikirannya sekilas, aku hendak menyelamatkan anakku misal. Ternyata saking paniknya, saking dia tidak bisa berpikir secara jernih, yang dia bopong adalah guling. Tersadar ketika sudah sampai di luar, misalnya seperti itu. Atau ketika keluarga kita, anggota keluarga kita mengalami sakit yang begitu parahnya.
pingsan misalnya, apa yang hendak kita kerjakan? Kadangkala kita hanya bisa lari-lari, lari ke sana kemari, ke sana kemari, atau kita berteriak-teriak, atau kita nangis tanpa ada tindakan apapun. Bahkan saya teringat kemarin ketika tanggal 10 Desember saat keponakan saya jadi manten dan hendak diberkati, karena belum sampai pemberkatan, baru mau mengucapkan janji, sang pendeta terjatuh dari mimbarnya. Kami semua menjadi panik. Ketika kami panik, ketertegunan dan tidak berbuat apa-apa, itulah yang terjadi. Saking bingungnya, ini mau mengerjakan apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya kepanikan inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu. Coba bayangkan, tidak panik gimana? Ketika mereka diperkenankan oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, mereka berhadapan dengan laut Teberau di depannya. Lalu di belakangnya tentara, musuh, tentaranya Fir'aun, tentaranya Mesir. Mereka menjadi panik. Ketika mereka panik, mereka kalut. Apa yang akan terjadi dalam diriku? Yang terpikir adalah maju kena, mundur kena. Aku pasti mati. Aku tidak akan pernah bisa hidup. Aku tidak bisa melanjutkan waktu hidup pemberian Tuhan. Aku tidak bisa lagi momong anak, membesarkan mereka, ngopeni mereka, mendidik mereka. Itulah yang ada di dalam pemikiran mereka. Sehingga lalu yang ada mereka bersungut-sungut kepada Musa. Karena jalan pemikirannya buntu. Dan dari kepanikan itulah mereka menutup pintu hati bahwa ada kerja kuasa Allah yang selama ini boleh mereka alami. Bukankah mereka mengalami penyertaan Tuhan selama kurang lebihnya 450 tahun lamanya? Itu Tuhan, bukan upaya Yusuf semata. Bukan hanya kekuatan kepandaian Yusuf, bapa leluhur mereka. Tetapi itu semuanya dikerjakan oleh Allah sepanjang kehidupan bangsa Israel beranak pinak, bergenerasi. Bahkan ketika Allah mencoba untuk melepaskan mereka dari perbudakan, bukankah Allah menyertainya? Allah mendukung mereka. Allah memberkati mereka melalui upaya Musa. Musa dikatakan orang yang tidak pandai berbicara. Dia tidak pandai berdebat. Tetapi bukankah ketika berhadapan dengan Fir'aun, sang penguasa Mesir itu, Musa mampu mengungkapkan segala sesuatunya dan itu adalah dari Tuhan semata. Bahkan sebelum mereka meninggalkan Mesir menuju ke Kanaan, bukankah mereka harusnya mengingat ada 10 tulah yang dibebankan kepada bangsa Mesir dan tidak dibebankan kepada bangsa Israel? Itu semua Allah yang mengerjakan. Bukan kekuatan Musa, kepandaian Musa, keberhasilan Musa. Tuhan kok yang memeliharakan kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka panik, pemikiran mereka kembali tidak menjadi jernih. Pikiran mereka tidak bisa menjadi positif. Pemikiran mereka pemikiran yang negatif, pemikiran yang kacau balau. Tidak lagi mengingat karya Allah, kerja Allah, berkat Allah, penyertaan Allah di sepanjang kehidupan mereka. Sehingga apa yang sebenarnya diperlukan? Tenang. Tenang. Di dalam tenang itulah bangsa Israel mampu menemukan banyak perkara yang sudah Allah kerjakan bagi mereka. Coba saja kalau mereka mengingat, ya, mereka tenang gitu ya. Oh iya, selama ini 450 tahun bisa kok aku berjalan. Bapak-bapak leluhurku bisa kok mengatasi semuanya. Bahkan ketika aku hendak
keluar dari Mesir, bukankah ada 10 tulah? Dan 10 tulah itu hukuman Allah bagi bangsa Mesir, bukan bagi bangsa Israel. Bahkan tulah yang terganas bagian yang ke-10 ketika anak sulung meninggal. Bukankah itu Allah sendiri yang menyertai? Artinya ketika sepanjang kehidupan mereka menjadi tenang, lalu mereka ngenep ke pikir, mencoba untuk bisa noto ati di dalam kepanikan, di dalam kekalutan, tentu mereka juga hendak berpikir yang sama. Saat ini pun ketika di depanku ada lautan, di belakangku ada tentara, tentu Allah menyertaiku juga. Allah tidak akan pernah meninggalkan aku. Allah akan berkarya atasku, Allah akan berperang bersamaku. Sehingga inilah ungkapan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, ora sah nglawan. Ora sah melu gelut. Ora sah ndadak nganggo tenaga, kowe meneng wae Gusti Allah sing arep perang. Itulah yang diungkapkan. Dengan kata lain, tenang saja, nyantai-nyantai saja, ora sah panik. Digawe slobaen uripe. Karena bagaimanapun juga Allah yang terdahulu dengan Allah yang sekarang sama, akan terus menopang kehidupanmu. Engkau akan selamat kok. Tunggu saja cara Allah menyelamatkanmu, menghidupimu, membuat bangsamu teguh, membuat kehidupanmu semakin kokoh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini tentu juga ditujukan kepada kita, bukan hanya kepada bangsa Israel yang ketika itu berhadapan dengan musuh. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga berhadapan hal yang sama. Kalau dikatakan tahun 2023 ini akan terjadi krisis besar-besaran melanda kehidupan dunia, bukan hanya di Indonesia tetapi dunia. Itu artinya ada musuh di depan kita. Mungkin kita juga berhadapan di depan ada krisis yang begitu besar. Di belakang kita ada banyak hal yang menghadang kita. Ada banyak persoalan yang hendak kita hadapi. Ada pergumulan yang hendak kita selesaikan. Berkaitan dengan banyak hal. Kita berpikir tentang bagaimana mengelola ekonomi rumah tangga. Kita berpikir bagaimana mengusahakan kehidupan lebih baik lagi. Usahaku bisa lancar. Pekerjaanku bisa berhasil. Anak-anakku bisa tenang. Setiap harinya bisa makan. Anakku bisa belajar dengan baik. Anakku pada akhirnya nanti akan menikah, akan memiliki anak dan seterusnya. Yang jelas bahwa apa yang difirmankan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, artinya juga sama kita diminta untuk tenang. Wes tenang wae. Sebab apa? Periksa ulang apa yang sudah terjadi selama ini. Ketika kita menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, kita melangkah bersama Tuhan, kita hidup bersama Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Sepanjang kehidupan yang kita alami, bukankah Tuhan juga menyertai kita? Setiap persoalan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kalau yang kemarin kita bisa berhasil mengatasi semuanya, selesai, itu artinya ke depan pun Tuhan akan membuat itu semua selesai. Tidak perlu panik. Kan begitu. Ya gampang ngomongnya, angel guling lakoni, iya, saya percaya itu. Tetapi kita diajak bersama-sama berproses. Kita diajak bersama-sama berperang, bergelut, melawan kepanikan itu sendiri. Mencoba belajar untuk setenang mungkin. Lalu mengingat berkat-berkat Tuhan yang sudah lampau, yang sudah kita alami.
persoalan-permasalahan, pergumulan yang bisa kita alami bersama dengan Tuhan. Tentu ada syaratnya. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita semakin rindu dengan Tuhan, ketika kita semakin akrab dengan Tuhan, di sanalah letak ketenangan itu. Bersandar, berserah, pasrah kepada kehendak-Nya. Maka memunculkan ketenangan tersendiri dalam kehidupan kita. Untuk kita mengalami hari-hari panjang kita, mengalami pergumulan kehidupan kita, mengalami permasalahan-permasalahan hidup kita. Karena semuanya boleh kita jalani bersama dengan Dia. Bersama dengan Dia. Yang memampukan kita untuk mengalami hari-hari kita dengan baik. Mari jangan pernah jemu dan ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Terus ingat kebaikan Tuhan. Perjuangan Tuhan untuk kehidupan kita menjadikan kita boleh merasakan damai, tenang, mantap menjalani hari pemberian Tuhan sesulit apapun. Percaya Tuhan akan melawat kehidupan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh mengingat tahun-tahun, hari-hari, jam, detik, menit yang boleh kami lalui, tentu kami boleh ingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan melawat kami, Tuhan membebaskan kami, bahkan Tuhan berperang bersama dengan kami. Engkau menghendaki kami diam, karena Tuhan sendiri yang akan berperang bagi kami. Tuhan yang akan mengalahkan musuh-musuh kami, mengalahkan pergumulan kami, mengalahkan persoalan permasalahan hidup kami. Tuhan, mampukan kami yang rapuh, yang lemah ini untuk menjadi kuat. Bersama dengan Engkau semakin dekat, semakin erat. Dan kami hendak menyerahkan sisa waktu hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Saat ini hendak kami serahkan pergumulan sakit penyakit yang dialami oleh Bapak Rudi Wimbati, Bapak Hardianto, Ibu Maria Tidamani, dan juga Ibu Maria Paulina. Tuhan, Kau tahu akan pergumulan mereka. Engkau tahu akan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka harapkan. Tolong Tuhan, Kau menjamahnya. Dan biarlah di dalam nama Yesus, Engkau sendiri mengangkat sakit penyakit itu dan memberikan mukjizat-Mu atas mereka. Dan kesembuhan sempurna Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kehidupan keluarga kami masing-masing menghadapi tahun 2023 yang belum kami tahu apa yang akan terjadi. Ke dalam tangan kuasa-Mu juga. Kami percaya Engkau pegang kami, Engkau melawat kami, Engkau menyertai sepanjang kehidupan keluarga kami. Engkau memampukan kami semua menjalani hari-hari panjang dengan fungsi kami masing-masing dengan baik. Sehingga kami menyerahkan pergumulan, permasalahan, persoalan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakukan itu semua di gagang salib-Mu. Dan bersama dengan Yesus kami hendak percaya Engkau membungkus kami dengan kuasa darah Kristus. Dan Engkau juga ada bersama-sama dengan kami melalui karya Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami boleh mengakhiri persekutuan doa pada saat ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa pribadi kami biarlah juga tertuju kepada Tuhan. Mohon ampun akan setiap dosa, noda, cacat, celah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu semangat, terus maju, pantang menyerah. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Oh, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu.